Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat minggu malam kepada sahabat dimanapun Anda berada saat ini. Kita sedang mengadakan live streaming untuk acara Millionaires di hari ketiga atau di hari terakhir, di mana saya banyak mendapatkan pesan-pesan dari DM. Akan dilanjutkan ceritanya tentang acara Millionaires. Sahabat semua dimanapun Anda berada saat ini, kita akan memulai sebentar lagi. Untuk itu kita wrap up dulu. Dalam hari pertama kita ditarget untuk mengerjakan challenge. Jadi teman-teman yang baru bergabung, untuk itu saya harus menceritakan apa itu sebenarnya Millionaires, kenapa diadakannya di Bali, kenapa sekarang, dan lain sebagainya. Sahabat, kira-kira 2 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 12 Februari, saya ingat sekali karena kebetulan ada acara yang formal di mana saya dan Chief Menteri Pak Sandiaga Uno, sahabat saya ini, diskusi kita berdua. Dia mengatakan betapa parahnya kondisi Bali saat ini. Saya bilang, ya, saya mengerti dan apa yang bisa dikontribut. Di dalam membangun ekonomi, khususnya Bali, dunia pariwisata adalah income terbesar dari Bali. Dan kita tahu bahwa setiap tahun ada 9 jutaan kira-kira turis asing ke Indonesia. Setengahnya itu pergi ke Bali, sekitar 4-5 juta. Kemudian sisanya adalah turis lokal. Jadi begitu turis asing tidak datang ke Bali dan turis lokal berkurang datang ke Bali, maka bisa dikatakan Bali menderita, karena yang berbisnis Bali terhadap pariwisata merupakan 70% dari income seluruh Bali. Dan ketika 70% itu dicabut, pertumbuhan ekonomi Bali minus 9%. Perintahnya adalah bagaimana kontribusi seorang bosman dan teman-temannya bisa tidak dengan wacana-wacana, tidak dengan teori-teori, tapi langsung action. Maka kepikiran saya pada saat itu adalah saya akan mengadakan Millionaires. Millionaires itu apa gitu ya? Ini sebelum kita masuk ke topiknya. Millionaires itu adalah sebuah teknik untuk merubah pola pikir kita yang kalau dalam diri kita tidak punya atau belum punya prosperity conscious, maka Daniel Kahneman, seorang profesor psikologi yang terkenal ini, mempunyai sebuah teknik bagaimana mengubah atau memasang software prosperity di dalam pikiran seseorang. Jadi kalau Anda tidak punya software kemakmuran atau software kaya, maka menjadi kaya itu sulit. Karena itu kaya itu adalah byproduct atau produk sampingan. Produk utamanya adalah Anda punya pola atau pattern atau software dalam pikiran akan kemakmuran. Nah, sebelum kita masuk akan kemakmuran, misalnya gini, Anda ingin sehat misalnya, dan Anda disarankan oleh dokter untuk rajin olahraga, tetapi Anda tidak punya software olahraga, maka Anda berusaha olahraga, ikut aerobik gitu ya, 5, 6, 7 kali Anda bisa, tapi tahu-tahu di 8, 9, 10 udah berhenti. Karena kita tidak punya software olahraga. Jadi olahraganya jadi tidak jalan. Dan balik lagi ke kebiasaan lama. Makan makanan junk food, berminyak, tidak olahraga. Ya bermasalah lagi dengan kesehatannya. Karena yang punya softwarenya adalah software makanan junk food. Gitu ya. Kembali ke software kemakmuran. Nah, cara memasang software kemakmuran menurut Profesor Daniel Kahneman adalah paling powerful adalah dengan melakukan atau doing atau tindakan. Karena tindakan bisa merubah pikiran, pikiran bisa merubah belief system bisa merubah jalan nasib kita ke depan. Itu kira-kira tekniknya. Nah, kita tahu banyak sekali di dalam ingin memakmurkan sebuah wilayah, kita ada FGD, forum group discussion, kita diskusi ini, diskusi itu, wacana ini, wacana itu. Akhirnya biaya yang keluar terbesar hanya untuk biaya seminar, tidak memberikan hasil apa-apa. Nah, saya kepikiran gimana kita mengadakan Millionaires. Millionaires adalah
sebenarnya training untuk memotivasi diri sendiri agar terpasang prosperity conscious menjadi menjadi cepat terpasangnya. Nah, selagi melatih individu tadi dan melatih timnya, kenapa nggak dikasih gamifikasi? Gamifikasi itu adalah kenapa nggak setiap event, ada 10 event atau challenge yang mereka harus lakukan, kita rekam, kita lakukan. Atau kitanya yang merekam sebagai panitia dan penyelenggara, tetapi si pesertanya kenapa nggak kita adakan tambahan challenge, yaitu kalau dia menaikkan ke sosial media, ke YouTube, ke IG, ke TikTok, dan sebagainya, ada poin. Setiap 100.000 poin dia dapat, katakanlah misalnya 100 poin gitu ya. Ini hanya untuk masalah gamifikasi, dan yang tertinggi dari yang tertinggi nilainya dari Millionaire Race akan mendapatkan hadiah. Nah, jadi selain ini jadi gamifikasi, ada hadiah, ternyata ini menjadi media kampanye. Dan dengan demikian saya melaporkan ke Pak Menteri, saya bilang, oke, saya siap. Dan dalam 2 bulan kita melakukan preparation, target kita adalah 300 orang. Ternyata alhamdulillah ada 224 sahabat kita yang memilih menjadi pionir, mempromosikan Bali, menjual dirinya, mentraining dirinya, dan strategi untuk mempromosikan Bali dengan cara gamifikasi. Nah, kami panitia menyiapkan venue-venue, menyiapkan challenge-challenge, menyiapkan dimanapun tempat untuk bisa dipromosikan. Jadi ada UKM Race untuk menaikkan scale up UKM, yang kedua adalah Cultural Race atau tantangan budaya. Nah, di hari ketiga ini, setelah hari pertama adalah Physical Challenge, di mana setiap peserta harus bermain surfing di pantai. Hari kedua adalah UKM Challenge, di mana peserta harus mencari UKM yang harus di scale up, kemudian mencari pertukaran dengan bigger dan better games, main simulasi bisnis. Kemudian sekarang hari ketiga, Cultural Race. Oke, kita akan mulai dengan laporan pandangan mata apa yang dilakukan oleh teman-teman di hari ketiga ini, yaitu Cultural Race. Jadi monggo si Mas Faruk, coba kita rundown acaranya. Di hari ketiga, peserta dari jam 6 pagi sudah diharuskan berkumpul di Hotel Ina, Bali. Kenapa jam 6? Karena jam 7 kita harus sudah mulai melakukan race tersebut, karena race tersebut ini benar-benar ada 2 hal. Ada masalah speed atau waktu, yang kedua adalah masalah ketepatan dari pekerjaan tersebut, finish dengan cepat dan tepat. Dan ini sekali lagi kita sangat ketat dengan standar protokol kesehatan. Suhu selalu diukur, kemudian selain suhu juga kita terus memonitor dengan antigen, karena kita sangat-sangat ketat dengan protokol kesehatan. Karena ini adalah mungkin the biggest event yang saat ini dengan 200-an sekian peserta. Dan di restoran ini, di Ina ini, kita mendapatkan sarapan dulu sebelum teman-teman berkompetisi. Dan 4 sehat 5 sempurna 6 berkah aja pokoknya. Jadi benar-benar kita berusaha membuat acara ini bukan hanya sehat, tapi juga berberkah karena membantu sesamanya. Ini adalah panitia utama, Pak Boy Ferdin. Dia adalah mitra bisnis saya di salah satu perusahaan yang namanya The Bourse, dan partner yang sudah lama. Kami sudah hampir 20 tahun bersama-sama. Banyak sekali pelajaran-pelajaran keilmuan yang kami dulu belajar bersama.
Dan saat ini organisasi The Bourse adalah power atau engine dari Millionaire Race. Dan ini terlihat si Sontoloyo jalan tertatih-tatih karena pakai sepatu kegedean. Jadi mau gaya tapi sepatunya kegedean, jadi jalannya udah kayak orang sepatunya minjem, padahal emang sepatu sendiri cuman gaya aja, cuma mereknya aja bagus jadi kelihatan keren. Dan kita ada suatu kebiasaan kita di dalam Millionaire Race adalah memberikan ground rule. Ground rule adalah kita mendetailkan acara hari ini mau ngapain aja. Oh ya, ini menarik sekali. Jam 7 malam, laporannya ada 10 top achiever dan 5 tim terbawah. Dan nggak ada yang berada di posisi yang tepat terus. Oke, Kapten yang hadir Anda. Jadi kita meminta Kapten, 37 Kapten, pemimpin, untuk hadir menerima briefing, memberikan ground rule. Jadi coba teman-teman mendengar apa ground rule-nya, karena nanti Anda yang mau ikut Millionaire Race 3 bisa belajar. Ini Anda mulai berpikir nih bagaimana mendapatkan freelance. Oh iya, saya juga harus memberikan terima kasih kepada sponsor telah memberikan kultusnya. Terima kasih buat Mas Kemal berdiri dulu. Tepuk tangan yang meriah buat sponsor kita, dan nanti kita akan menyebut sponsor-sponsor yang lain termasuk stiker dan tas. Saya lupa seperti ini. Nanti saya sebutkan lagi. Jadi tidak ada lunch, tapi freelance Anda akan mendapatkan 500 poin. Kemudian ada 4 challenge hari ini, menambah dari challenge yang kemarin. Jadi nomor 1 adalah UKM masih bisa diteruskan sampai jam 23.00. Jadi yang kedua adalah BBG Bigger Better Games masih bisa buat 3.00 dengan aturan nilai yang seperti kita kabari, dari 1 sampai pertukaran ke 5, 1, 2, 3, 4, 5 nilainya adalah 30, 6, 7, 8, 9, 10 nilainya masing-masing 100, kemudian 11 sampai 15 nilainya masing-masing 200, kemudian terus naik dari 16 sampai 20 nilainya adalah 300, di atas 21 nilainya adalah 500. Dan sebagai catatan, di angkatan kemarin yang pertama rekornya adalah 27. Jadi kalau Anda memecahkan rekor tersebut, nilainya Anda akan ditambah perlipatannya 1000. Jadi tolong dicatat ini ya. Kemudian hari ini akan banyak sekali momen di mana Anda akan bisa meliput untuk media konten. Kalau Anda yang banci tampil, inilah kesempatan Anda untuk eksis dan teman Anda. Karena setiap media upload, kalau kemarin 100.000 adalah nilainya 100, atau setiap kelipatan 10.000 adalah nilainya 10, sekarang naik 5 kali lipat. Jadi kenapa penting? Karena hari ini adalah pertandingan yang disebut culture race, di mana ada 4 challenge. Pertama namanya Let's Dance, nilainya 1000. Kemudian Fly High Challenge, nilainya 1000. Kemudian ada Mountain Challenge, nilainya 700.
Oke, teman-teman, jadi Kemudian terakhir adalah saya akan menerangkan bagaimana Bigger and Better Games itu. Mungkin ada yang teman-teman baru bergabung. Kemudian ada challenge UKM, itu bagaimana memainkannya. Kita akan review selagi video kita menerangkan tentang ground rule. Jadi Bigger dan Better Games, kita ini bisa menukar barang yang lebih murah dan barang yang lebih mahal, barang kita yang lebih murah ditukar dengan barang yang lebih mahal. Jadi setiap pertukaran itu ada 30 poin. Jadi kalau Anda menukar satu dari pensil menjadi bolpen, kemudian dari bolpen menjadi kalkulator rusak, itu pertukaran 1, pertukaran 2, pertukaran 3. Setiap pertukaran Anda akan mendapatkan nilai 30 poin. Kemudian oke, kita melihat sekarang challenge di mana para peserta akan melakukan tantangan otot. Tantangan otot ini kaki tangan harus berkoordinasi dengan baik. Mereka yang sudah melewati ini semua, mereka boleh mendapatkan kunci, di mana nanti mereka mendapatkan kunci mobil. Kita ada 30 mobil yang akan dipergunakan oleh para peserta, dan dari setiap mereka yang sudah mendapatkan kunci tersebut ada tantangan berikutnya, yaitu mereka harus mencari mobilnya yang mana. Strategi ini adalah untuk memisahkan para kontestan atau para tim agar tidak berkumpul di satu tempat karena tempatnya tidak besar. Jadi kita untuk memisahkan setiap 15 menit untuk peserta berkompetisi. Ini ada 7. Nah, ini kita ada peserta yang tidak menggunakan masker, jadi kita mengingatkan untuk kita semua menggunakan masker. Kita disiplin sekali urusan masker ini. Kita sangat-sangat ketat gitu ya. Mereka harus menggunakan ini, jadi yang belum, ini kita belum bisa mulai. Dan inilah salah satu, selain antigen, masker ini ketat sekali kita harus pergunakan. Dia gagal karena salah tangan. Kaki benar, tangan benar, lihat tangan kiri, tangan kanannya. Oke, good. Oke, tim booster duluan berangkat. Dia akan dikasih proof, kemudian dikasih kunci. Ini adalah bukunya. Dan nggak gampang ini mengerjakan ini. Ya, jadi sahabat semua dimanapun Anda berada, Anda bisa melihat saat ini di belakang saya, mungkin di gambar ini ada beberapa orang yang sedang menyiapkan makan malam saya. Saya mohon izin sesekali saya keluar masuk dari gambar dan acara live streaming kali ini. Saya belum makan malam soalnya. Masalahnya saya ini vegan, jadi saya memerlukan orang-orang yang melayani makan saya. Ya, jadi sahabat semua sambil menikmati acara ini,
saya on off, keluar masuk. Anda bisa menikmati ini gambaran dan komen-komen saya terus, tapi terkadang saya mungkin break sebentar untuk menikmati makan malam saya, seorang vegan. Kasihan banget ya saya nggak makan daging gitu ya. Dan ini adalah tradisi lama dari seorang bosman. Jadi kita lihatkan dulu udah siap belum. Coba kamera. Kayaknya udah ya. Kayaknya saya nggak tahu udah siap atau belum. Tapi yang jelas chef di rumah ini lagi menyiapkan makan malam dengan beberapa asisten. Oke, jadi mohon maaf teman-teman. Mungkin saya akan off sebentar untuk menikmati makan malam saya. Dan Anda lanjutkan sebentar, nanti saya akan kembali setelah jeda makan malam. Terima kasih.
Pak, tanda boleh sama nggak? Panitia mana ya? Gagal. Nggak boleh ya. Oke. Di sana. Kotak. Kotak. Go. Go. Ini dibalik lagi. Go. Halo, kami dari Omni di Bali. Ya, kami di sini dengan beberapa Om Wiwi, Om Bogi, Mas Suhu Om San, Om Sawa, dan saya Om Yoko, dan Om Rima. Ya, pagi ini kami luar biasa, kami milih otak. Otak awalnya terus ke otot. Akhirnya otot kami dikasih challenge yang mana sudah berupaya kali dengan semangat dan gigi tangguh, akhirnya kami berhasil dan mengambilkan kunci. Oke, terima kasih dari kami. Bali Bangkit. Indonesia senang. Indonesia senang. Oke, sekali foto ya. Halo, saya Dr. Lia dari grup Wakanda. Kita Wakanda Super Team di Millionaire Race. Keren banget nih acara karena Bali itu sangat otentik. Kita bikin gobokan nih hari ini, gobokan ini kultur khas dari Bali. Kita juga baru tahu bikinnya ternyata penuh cara indah, ditambah suasana yang indah, ditambah pantai yang indah. Kita di sini betul-betul bersyukur Indonesia dikaruniai Bali yang luar biasa, budayanya juga tradisinya. Ayo semuanya ke Bali. Kita banyak belajar selain keindahan alam, kita belajar kulturnya, juga belajar tentang tradisi-tradisi yang mendunia. Keren sekali, teman-teman wajib ke Bali. Ayo di masa pandemi ini, mari sama-sama yang wisata domestik ini, Bali ini sangat indah dan luar biasa. Oke, Wakanda. Oke. Billionaire Team, the winner. Billionaire Team pasti menang. Ini mau kemana nih? Victory Team. Menuju ke desa Perkalangu. Sip. Udah cadet, Mas? Udah cadet tadi keluar.
desa senang. Mohon restunya. Oke. Sukses. Kita joget dulu yuk. Oh. Hei. Ayo cari yuk. Yuk. Maskernya dipakai Om, izin. Yang jelas LGCC. Ya. Coba sini, Pak. Satu-satu ya. Urut. Pak, strike. Makanya yang buka yang mana nih? Alas sini. Cobain semua. Jamnya mana, Bro? Hah? Jam sama gua. Jam apa? Nanti ini biar gua jalan sendiri aja. Itu yang hidup kan udah banyak. Ini gua sebar juga. Ini ngomong-ngomong, remote hidup gue. Duh. Ayo kemana? Akhirnya di mana aja ya? Ini kali. Dia muter aja, Pak. Muter. Aduh. Yuk. Ini nyari mobil aja stres nih. Coba. Ya, sana. Depan ke kiri. Dulu. Terbatas ya. Enggak, bawah. Kiri mas. Ini. Sana belakang. Terus ya, pojok kiri. Ya, langsung. Sini mas, sini. Ikutin saya mas. Oh. Wah, aja. Bud. Hah? Ngapain? Udah coba. Waduh ya. Masya Allah. Waduh, sama aja ini benar. Ayo. Tunggu Mas, saya lari duluan Mas. Tenang bosman, Sontoloyo. Ayo. Keberatan. Benar ini. Nih. Ya. Om berapa nih? Aman. Shit. Buka om, kacanya om. Bensinnya kosong, gila banget. Nyari mobil susah, dikasih bensinnya kosong. Aduh, parah. Sekarang kita mau ke Desa Kertalangu, tantangan pertama Millionaire Race. 2 Bali bangkit, Bali senang, Indonesia menang, merdeka. Men, gua nggak nyerah, cuma dikasih challenge kayak gini. Dan gua lebih santoloyo daripada ente. Gua minta yang lebih dari ini. Ayo, berjuang. Gimana nih? Tim dari mana? Karena nomor 7 Oh. Gora. Iya. Susah nggak? Susah gampang, tapi nggak susah sih, butuh konsentrasi aja. Ini menikmati proses ini. Hati-hati yang menggunakan cutter dan tusuk katanya ya, karena benda-benda runcing berbalayar. Hindari terluka. Hati-hati saat menusuk. 2
batang panennya. Beres. Rang loro. Ini udah ada, harus cukup semua nih mas. Oh, 2 cukup. 2. Nah ini enggak, ini mesti ditumpah sih pak. Kulit tadi kita lihat di depan ya, paling bawah buah apa, di atas buah apa, di atas lagi buah apa. Bisa. Boleh. Tidak ada yang tidak bisa. Harus bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Alhamdulillah. Ini challenge-nya apa ini tuh? Dua layar. Boleh ngambil kue. Enggak. Ini tugasnya, nama tugasnya. Iya, bro. Yes, kan. Rapi. Boleh rapat? Ini adalah mountain challenge yang dimana kita buat Gebogan Bali. Saya sendiri dari Bali dan partner saya ini dari Medan, dari Jakarta. Mereka pertama kali membuat Gebogan ini dan saya juga pertama kali membuat hal ini. Tapi saya sering lihat di daily rutin saya. Untuk challenge ini sih bagi saya, bagi tim saya tidak ada challenge karena saya membawa rasa percaya diri tersebut. Saya asupkan rasa percaya diri saya ke tim saya. Kita di sini menikmati sebuah proses, jaga ritme jantung kita. Hasil akhir kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Seperti itu aja. Nikmati prosesnya. Ya bro ya? Oke. Ya mbak ya? Sip. Intinya kerjasama, santai, have fun. Kita selebrasi di sini. Ya, poya-poya. Ya, poya-poya terus. Oke, tim Manoman juara. Jangan kayak orang susah, bro. Bali menang, Bali bangkit. Alatnya. Stop. Mana tuh? Yang ini kurang pas kak. Yang ini kurang pas, dia ngambil keluar sendiri. Terus yang ini jaraknya masih banyak sekali yang lowong. Nanti saya kasih tahu aja pak ya. Nanti perbaikinya di tempat semula tadi. Ini belum lulus? Ini belum lulus. Oh no. Iya. Yang ini masih ada nunjuk keluar. Yang ini jaraknya masih ada yang jarang-jarang. Kita harus perbaiki. Kita harus perbaiki lagi, tenang. Jaga ritme jantung, poya-poya terus. Wah. Iya. Taruh dalamnya. Ya, taruh dalamnya. Kalau nggak dalam dia nggak bisa.
Kreativitas anak muda masa kini. Oke. Thank you. We are ready for the next clue. Sudah kita lalui, ternyata tidak sesulit yang Bosman bilang. Gampang Bosman, kurang keras. Yo, Hanuman. Mantap. Thank you. Bali bangkit. Pariwisata Indonesia jaya. Woi. Putar dari sebelah sih. Lagi masih. Ya.
dari tim habis itu buat nyamping enak. Ini kasih tahu kalau aku sudah bisa on. Kalau tahu ini kan. Oke teman-teman, kita baru saja selesai makan malam. Terima kasih masih monitor acara. Cewek apa ini cowok? adalah acara di Hutan Badung. Dan sebelumnya di sebelah saya ada salah satu mentor, coach dan fasilitator dari acara Millionaire Race, Boy Ferdin, yang kami berdua akan memberikan komentar tentang jalannya Millionaire Race di hari ketiga, di mana challenge-nya adalah lidah gua susah bener kalau ngomong bahasa Inggris. Tantangan kultur itu apa ya? Budaya. Itu lebih manusiawi bagi gua ngomong bahasa Indonesia. Tantangan budaya, sok-sokan cultural race, gila lidah gua ketekuk-tekuk. Jadi teman-teman, Mas Boy Ferdin akan on off dengan saya bergantian dengan beliau. Saya perkenalkan beliau dulu. Beliau latar belakangnya kami punya usaha bersama dan bermitra lebih dari 15 tahun, hampir 20 tahun. Salah satu engine dari acara Millionaire Race adalah organisasi yang beliau pimpin saat ini, yaitu The Bourse. Jadi ke depan Anda pasti akan sangat familiar, terutama peserta sudah familiar sekali karena sudah puluhan workshop kami bersama dia, dan salah satunya masterpiece kami adalah Millionaire Race ini. Silahkan Mas Boy untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Mas Owi. Si Bosman pamit dulu, Bosman. Gua dessert dulu, makan dessert. Jadi teman-teman sekalian, tadi udah kita lihat dan kita dengar introduction dari Mas Wowi. Nah ini kalau yang kita lihat sekarang, kalau kita bicara cultural race, itu adalah setiap peserta, karena kita bicara di sini adalah untuk mengembangkan pariwisata, maka para peserta ditantang untuk bisa dan mengenal lebih jauh tentang budaya-budaya yang ada di Bali. Nah kalau yang di sini, lokasinya itu di Puputan. Dan buat teman-teman yang pernah ke Bali, Puputan itu ada beberapa titik gitu. Ada Puputan Renon, ada Puputan Badung. Nah, ini kita ada di Puputan Badung. Beberapa kelompok mengalami masalah dalam menginterpretasikan petunjuk yang ada, sehingga cukup membuat mereka nyasar ke beberapa titik yang lain. Nah di titik ini tantangannya adalah peserta harus mengenal pakaian adat Bali. Pakaian adat Bali ini ada berbagai macam, dan untuk kali ini kita pakai yang bukan yang paling tinggi lah gitu ya. Nah ini peserta itu tantangannya mereka harus ngelihat sebuah model yang ada di kejauhan. Nih kita lihat nih, mereka habis berpakaian, mereka harus jalan dulu nih, jalan temuin model yang tadi mereka lihat sampai modelnya mengatakan bahwa ini udah valid apa belum. Nanti kita lihat dulu nih, ini kelompok ini apakah valid atau enggak ya. Jadi kalau udah valid, nanti mereka akan dikasih nih petunjuk yang berikutnya. Nah sementara, nah ini dia, ini model yang dilihat oleh para kelompok yang tiba, kemudian mereka lihat dari kejauhan. Nah sekarang mereka lagi mengkonfirmasi, udah bener belum nih? Tuh, oh ternyata antingnya copot. Nah ini kita lihat nih, kalau dia nggak sama, nih tuh suruh muter dulu supaya lihat depan belakangnya. Ini kalau sampai nggak sama, mereka harus pulang, harus balik lagi. Yang ini berhasil ternyata. Yang ini berhasil. Nah, teman-teman sekalian, dibutuhkan kecermatan, ketepatan
dan kemampuan pengamatan yang tinggi untuk bisa mendapatkan pesan yang jelas apa sih yang dipakai oleh model-model yang ada. Dan rasa dinyatakan oke. Dadah semuanya. Makasih. Dan tantangannya nggak berhenti di situ loh. Tantangannya itu mereka akan terima bahwa di dalam pakaian itu akan berada di dalam satu kotak besar yang tadi kita perhatikan. Nah, sekarang kita ada di pos yang berikutnya. Kita semua tahu tarian yang salah satu tarian yang paling terkenal di Bali itu adalah tari kecak. Tari kecak itu sendiri ada macam-macam. Ada tari kecak Ramayana, ada tari kecak yang berbagai macam. Nah, ini kita mempelajari salah satu tari kecak yang ada. Ini peserta sendiri. Jadi peserta sendiri diajarkan tentang bagaimana melakukan atau menyanyikan atau membuat sebuah tarian kecak. Nih. Nah, ini Bosman Laundry nih yang lagi giliran kelompok ini. Nah, jadi ada beberapa fungsi. Nah, yang pung itu adalah temponya. Nih, kita lihat nih ya. Kalau kita bicara tentang tari kecak, ini penuh dengan magis, dengan filosofinya. Seperti apa, ada apa sih, pung itu fungsinya apa. Ternyata pung itu adalah tempo. Tempo itu berarti dia yang akan mengendalikan tempo dari keseluruhan pemain, gitu. Kemampuan untuk menjadi pengikut yang baik, kemudian bersedia, siap sedia selalu, itu sangat penting di dalam hal ini. Jadi dalam mempelajari budaya yang ada, salah satunya adalah tari kecak ini, kita bisa ambil beberapa aspek tentang kepemimpinan, tentang kerjasama, tentang harmonisasi. Ya. Jadi, nah ini sirbok ini adalah satu suara yang dihasilkan oleh satu kelompok besar. Jadi ada dua suara yang dihasilkan. Yang pertama adalah sirbok. Nah, ini mereka lagi ini. Nah, gitu. Nah, sedangkan temponya diatur oleh si petugas atau pemain yang melakukannya pong gitu. Nah, ini suara kedua nih, cak itu ternyata juga, nah, itu perintah tuh tadi, cak sama ci, itu adalah perintah yang dilakukan oleh sang pemimpin, dan pemimpin itu harus memiliki suara yang keras. Kalau enggak, dia nggak bisa kedengeran sama anak buahnya. Ya. Jadi memang pemimpin itu dipilih yang memiliki kemampuan lebih daripada yang lain. Itu salah satu yang bisa kita ambil juga. Pembagian tugas. Nih, sekarang kelompok ini kita buka ada 4 sesi. Ini adalah salah satu sesinya di mana peserta itu dibagi-bagi nih. Siapa yang akan menjadi pemimpin tempo, yang melakukan pung gitu. Kemudian yang sirbok, kemudian nah ini suara yang kedua nih, cak gitu. Dan menariknya lagi, ini walaupun udah siang, udah sore, itu peserta itu luar biasa, antusiasnya minta ampun deh. Saya ada di sini waktu teman-teman ini melakukan latihan tari kecak, itu benar-benar. Nah, tuh. Itu adalah urutan atau tempo yang harus dibangun. Cak. Ya. Jadi hitungannya adalah 2-2-1. Jadi nggak boleh dirubah itu. Nah, perintah-perintah disampaikan oleh instruktur-instruktur yang memang benar-benar memahami dan
sangat ahli di tari kecak ini. Nih, dan buat gambaran teman-teman semua, Bali itu ini cerita benar dari si instruktur. Mereka sudah hampir 1 tahun tidak pernah lagi mengajar seperti ini. Biasanya itu kalau ada grup-grup sekolah atau apa, itu mereka akan belajar dan itu dilatih oleh 1 tahun. Bayangkan teman-teman, 1 tahun mereka libur, nggak tahu lagi mesti ngapain. Dan ada 200 sekian orang, 224 orang yang akhirnya memilih untuk, ya kita udah berhentilah berwacana. Sekarang saatnya kita untuk melakukan sesuatu. Dan kita berbuat. Baru aja selesai. Jadi apa yang telah dilakukan oleh teman-teman ini, saya harap ini bisa menjadi contoh buat kita semua untuk, ayo mari kita berbuat sekarang. Nah, nih lagi dibagi nih tugasnya sekarang. Siapa yang sirbox? Ya. Kemudian siapa yang cak gitu. 2, 2, 1. Nah, ini tempo nih. Nah, tuh. Jadi semuanya harus ngikutin tempo yang dibangun oleh pung gitu. Semakin cepat, kita ikut cepat. Jadi dia lambat, kita ikut lambat. Yang menarik berikutnya adalah ini kita lakukan secara terpisah kan. Ada beberapa kelompok yang melakukannya tidak bersama-sama. Nah, di malam hari kita gabung itu semua. Kita gabung semuanya untuk membuat satu performance tari kecak. Wah, itu nanti teman-teman bisa lihat di akhir. Itu magis banget gitu. Itu kalau Anda ada di sana, Anda akan merasakan bagaimana auranya, power yang dihasilkan oleh para peserta yang melakukan tari kecak ini. Nah, gerakannya jadi si pemberi tempo itu pung itu harus jalan terus, nggak bisa berhenti. Nah, tempo itu akan mengatur tempo suara dari semua peserta. Bayangkan nanti malamnya ini ada sekitar 80 orang sampai 100 orang yang bermain, yang melakukan tari kecak ini secara massal. Mereka berlatih dengan luar biasa, antusias. Ini udah jam makan siang aja mereka tetap semangat kok. Anda bisa lihat, perhatikan bahwa mereka mengikutinya dengan penuh semangat. Yang salah-salah ya namanya juga latihan ya, namanya juga baru belajar. Kesalahan itu dimaklumi gitu. Peserta di sini satu kelompok itu kan dibagi 6 orang. Jadi ada anggota tim yang ikut di dalam kelompok, di dalam latihan ini. Ada juga yang menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai. Nah, itu tinggal strategi dari kelompok untuk mampu menyelesaikan semua tugas yang ada. Tuh, tugasnya memang cukup banyak dan itu mempengaruhi penilaian yang dilakukan untuk bisa mendapatkan poin tertinggi di Millionaire Race.
gerakan yang dihasilkan itu harus gerakan yang tepat dan seragam. Makanya dituntut peserta ini untuk memahami, walaupun bagian kulitnya dulu, tapi semakin mengenal dan semoga semakin mencintai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan kalau kita perhatikan, budaya-budaya Indonesia ini di setiap daerah itu punya kekhasan sendiri-sendiri. Saat ini kita sedang mengangkat Bali, ya, dengan tari kecaknya, ya, sehingga kita tahu bahwa Bali adalah salah satu ikon wisata Indonesia. Jadi di sini kita sampaikan kepada dunia bahwa Bali sudah siap loh menerima tamu-tamu dari manapun. Kita tetap melakukan prokes, ya. Cuman kalau yang ini suara yang dibutuhkan itu suaranya suara yang bulat keluar, karena itu kita pakai jarak aja dan memilih untuk menurunkan masker terlebih dahulu. Kalau teman-teman perhatikan, suara yang dihasilkan itu adalah Millionaire Race. Ini setelah suara itu dipelajari, maka sekarang pelajaran selanjutnya adalah geraknya. Ini adalah gerak yang paling sederhana, tapi kita bisa tampilkan, yang bisa ditampilkan dan bisa menjadi sebuah gambaran tentang harmonisasi gerak dan lagu, dan gerak dan suara. Jadi buat ngingetin teman-teman, itu ada leader yang ngasih perintah, kemudian ada petugas tempo yang melakukan yang membuat suara pong 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 pong, gitu kan. Dan kemudian ada dua suara yang dihasilkan, yaitu sirbok, ya, sirbok gitu, dan cak-cak yang temponya itu 2-2-1. Cak-cak, cak-cak, cak. Kegiatan ini kita lakukan di Desa Kertalangu. Buat teman-teman yang nanti berkesempatan untuk ke Bali, silakan datang. Desa ini terkenal sebagai desa budaya Kertalangu yang memiliki berbagai fasilitas di dalamnya. Salah satunya adalah di sini juga diletakkan sebuah gong perdamaian, di mana waktu itu para perwakilan dunia itu berada di Bali, kemudian menegaskan bahwa dunia ini butuh perdamaian. Gitu. Nah, di situ diletakkanlah sebuah gong besar melambangkan gong perdamaian, dan kemudian juga ada beberapa prasasti, beberapa patung para tokoh-tokoh dunia yang mengkedepankan perdamaian.
Salah satunya adalah Bunda Teresa, Mahatma Gandhi, dan banyak lagi yang lain. Dan di sini kemudian juga ada berbagai budaya, berbagai pertunjukan budaya. Salah satunya adalah di Wantilan ini. Wantilan kalau di Jawa mungkin lebih kenal sebagai pendopo. Tapi kalau di Bali ini namanya Wantilan. Di sini sering dilakukan latihan-latihan pertunjukan maupun latihan-latihan budaya. Kemudian ada tempat memancing. Jadi para anggota kelompok ini, peserta yang memiliki tantangan, yang melakukan tantangan di Desa Budaya Kertalangu, itu tantangan yang wajib adalah belajar tari kecak. Kemudian tantangan yang tambahannya, mereka harus mencari titik-titik yang kita sebut where am I. Jadi akan ada potongan foto yang mereka harus cari letaknya, dan kemudian di sini juga mereka melakukan tantangan memancing dan juga belajar lebih jauh tentang pertanian tradisional Bali. Di sini ada museumnya loh, namanya Museum Subak. Ya. Jadi di Bali ada beberapa museum subak. Salah satunya adalah di Desa Kertalangu ini. Di situ kalau Anda datang membawa keluarga itu sangat menarik karena hampir semua anggota keluarga pasti punya aktivitasnya di situ. Ada kolam renangnya, gitu kan? Jadi sangat menarik dan kita bisa belajar banyak sambil bermain. Ya. Jadi itulah yang kita lakukan di Desa Kertalangu ini. Lihat tuh. Setelah satu persatu langkah kita pelajari, sekarang digabung jadi satu. Kelihatannya masih berantakan ya, tapi teman-teman harus lihat nanti di akhir. Itu waktu terakhir, luar biasa. Jadi tungguin deh, seru banget. Itu benar-benar powerful dan kita lakukan tari kecak ini di sebuah hotel. Nanti kita lihat sama-sama. Ini tantangan ketiga kita. Tantangan berikutnya adalah di Pantai Mertasari, salah satu pantai di daerah Sanur, Bali. Di sini tantangannya sangat menarik, yaitu kita belajar satu lagi tentang budaya yang ada di Bali, yaitu layang-layang. Bali memiliki musimnya bukan cuma musim buah-buahan, tapi juga ada musim layang-layang. Kalau Anda datang pada saat musim layang-layang di Bali, itu langit Bali penuh sama layang-layang. Kayak semua orang Bali tiba-tiba langsung keluarin layang-layangnya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, terus diterbangin. Dan itu bisa bikin langit Bali itu penuh sama layang-layang. Nah, di sini peserta ditantang untuk membuat atau merakit layang-layang. Panitia sudah sediakan rangkanya. Rangkanya ini kita siapkan memang benar-benar rangka yang siap terbang. Jadi kalau sampai nggak terbang itu pasti ngaco banget deh kerjainnya. Ya, yang kita lihat keseruannya. Ini bahannya dari kain, sehingga di beberapa titik mereka harus jahit terlebih dahulu ke rangka bilah bambu yang ada, dan kemudian mereka harus ukur, kemudian gunting polanya sesuai dengan rangka, kemudian ditempel, dijahit, kan? Dan kreativitas teman-teman itu luar biasa. Setiap kelompok itu cuma dikasih satu bahan satu warna gitu ya. Nih, seru banget kan? Semakin kenceng kemampuan untuk si layang-layang ini terbang, semakin tinggi.
kalau nggak ketangkep anginnya untuk bisa nerbangin layang-layang. Ya. Ini tim apa, garis keras kayaknya ya. Nah, dijahit. Nah, ini setelah itu mereka harus menghias, digambar, diwarnain, apapun, ditulis. Ini tim Wakanda. Wah, ini seru banget ini tim satu ini memang. Nah, kemudian ada lagi, itu mereka kasih yang di atas itu, yang sekarang, yang bagian yang lagi di apa itu, semacam dijahit, diikat. Itu ada alat yang kalau dia diterbangkan dengan tepat, itu akan berbunyi gitu. Si layang-layang ini akan berbunyi. Nih kita lihat nih, kalau udah jadi, maka mereka akan menerbangkannya. Satu orang pegang, kemudian satu orang menerbangkannya di ujung. Nih, dan uniknya adalah sebagian peserta ini belum pernah bersentuhan sama layang-layang sebelumnya. Nih adalah kali pertama mereka ini, dan bahkan ada yang udah tahu tapi biasanya udah langsung beli jadi aja layang-layangnya. Wah, ini kelompok tonjolin berhasil menerbangkan. Iya betul, terbang dia. Eits. Jadi kalau udah jadi tuh layang-layang, maka setiap kelompok harus menerbangkannya dan harus setinggi minimal si pohon pinus. Dan kemudian tentu dihitung ya berapa lama dia ada di udara. Kalau habis naik terus habis itu jatuh lagi ya harus diulang. Nah, ini ya nyusuk tuh layang-layangnya. Jadi teman-teman yang punya pengalaman bermain layang-layang waktu kecil dan kemudian ikut di tantangan ini, itu adalah sebuah keunggulan. Jadi dia mampu mengendalikan layang-layangnya. Nah, ini seperti ini, tim ini akhirnya mesti, wah, ada yang rusak kayaknya, itu diperbaikin dulu. Kemudian karena mereka dibaginya satu tim itu satu kain dengan satu warna. Nah, ini kreativitas lagi yang muncul. Kalau mereka mau layang-layangnya itu terdiri dari dua warna, maka mereka harus berbagi atau sharing sama temannya, sama kelompok yang lain, berkolaborasi supaya layang-layangnya dia jadi colorful. Ya. Oke, kami dari tim Tonjolin, kita belum pernah bikin layangan seperti ini, tapi ternyata baru sekali percobaan langsung berhasil terbang karena teamwork yang sangat bagus. Ini menjadi kenal kita, saya simpen nanti di rumah di Banyuwangi. Enggak. Yuk 3, 2, 1. Oke, kami belajar bahwa dengan bekerja sama membuat ini layangan ternyata melatih teamwork kita. Karena sebelumnya dari yang kita nggak tahu apa-apa, tapi kalau kita bekerja sama ternyata kita bisa melakukannya. Termasuk Yes. saya sakit dari teman sabar segak gitu dulu. Ya, yang sini desain, saya sulam, terus ngelem, ya pokoknya kita semua harus saling bantu. Saya jangan pakai tonjolin. Oke. Tim Tonjolin, Terima kasih. Itu salah satu keseruan tim Tonjolin yang ada di Pantai Mertasari, bikin layang-layang khas Bali. Nah, coba teman-teman bisa perhatikan bahwa butuh kerjasama, butuh kita dari Wakanda seperti mantap banget nih, hari ini kita bikin layangan yang belum pernah kita bikin. Ternyata teamwork ini sangat jadi utama. Kemudian bagaimana kita menciptakan strategi mengikat yang kuat di area-area yang penting, yang lainnya kita ke detailnya, kita bagi-bagi tugas
Oke, terus itu tadi Wakanda yang juga berusaha menerbangkan dan akhirnya bisa terbang dengan pengalaman yang minim. Nah, yang menarik adalah salah satunya adalah di Pantai Mertasari ini adalah satu-satunya pos yang kita sediain snack, makanan, minuman, makanan kecil gitu ya. Nah, dan ternyata ini membuat teman-teman agak terlena. Ini adalah pos yang paling lama dikunjungi oleh teman-teman peserta. Ya, ini Hanoman sedang mencoba menerbangkan. Doa dulu, Pak. Nggak ada kata menyerah buat para pemenang. Jadi selalu dilakukan, lakukan lagi. Kegagalan hanya adalah merupakan sebuah keberhasilan yang tertunda. Ganti personil sekarang. Memang ini sekarang yang akan menerbangkan ini salah satu anggota kelompok. Ini ketua kelompoknya ini, kelompok Hanoman, Mas Dewa, Beli Dewa. Asli Bali, tapi ternyata juga menghadapi tantangan untuk menerbangkan layang-layang ini. Kebanyakan main di surfing kayaknya dia. Nah, siap-siap terbang lagi nih sekarang. Iya, ayo Beli Dewa. Oke, tim Hanoman lolos. Percobaan yang kelima, tim Hanoman lolos. Wih, luar biasa percobaan kelima buat tim Hanoman. Pantang menyerah itu adalah salah satu kata kunci di dalam Millionaire Race. Millionaire Race 2 Bali. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Garis Keras alhamdulillah bisa hadir di acara ini. Kebetulan ini kesenangan luar biasa. Dari kecil sampai besar, dari kota besar main layangan lagi. Tapi tetap semangat teman-teman. Tim Garis Keras selalu menang. Oke, yel-yelnya aja. 1, 2, 3. Bali bangkit, Bali menang. Tim Garis Keras selalu keras. Itu tantangan-tantangan yang kita lakukan dari pagi sampai sore, teman-teman sekalian. Semua peserta menghabiskan energinya pada sore hari itu sampai sore hari ini, dan kemudian malam hari kita mengadakan dinner. Nah,
dinner ini adalah satu bagian yang cukup penting di dalam acara Millionaire Race. Karena dinner ini kita tidak dinner begitu aja, tetap ada challenge-nya, tetap ada tantangannya untuk duduk tidak bersama anggota kelompok, mulai berkenalan dengan orang baru. Millionaire Race itu akan membuat Anda dan memaksa Anda untuk kenal dengan lebih banyak orang lain, memperluas dan memperlebar jaringan Anda, baik secara personal maupun bisnis Anda. Nah, nih lihat ketua tim Happy ya, Happy Rich. Ya, sampai keliling, bagi-bagi kartu nama. Itu yang penting. Kita harus bisa dikenal sama orang lain. Tali silaturahmi itu adalah kunci dari rezeki. Wah. Ini tiba-tiba Bosman ada anggota tim, ada kelompok yang meminta Bosman untuk tanda tangan di sebuah lukisan. Hanya untuk mengenalkan Bali. Saya kasih oh ini mau dijual sama dia nanti saya sebut namanya Uwi baru mau ya. Mantap. Kita finish tantangan race, cultural race tadi, itu finishnya ada di Hotel Courtyard by Marriott Nusa Dua. Coba perhatian, ini Anda bisa lihat sendiri bagaimana desain dan bagaimana menariknya tempat kita melakukan gala dinner ini. Pokoknya habis capek-capean, kita makan lagi yang banyak karena habis ini kita bakal lakukan tantangan terakhir. Silakan duduk di meja. Malam ini restoran ini adalah milik kita, jadi Anda bisa duduk di mana saja. Oh yes, buat teman-teman yang sedang menyaksikan yang belum sempat hadir, yang nggak sempat ikutan, ini Hotel Courtyard itu full sama peserta. 224 orang full sama kita semua. Hanya sebagian kecil diisi oleh orang yang bukan peserta. Jadi benar-benar kita kayak yang punya hotel, experience sebagai sultan lah. Jadi mau ngapa-ngapain boleh aja. Hotel itu isinya kelompok kita semua gitu ya. Jualan terus, itu dia, jalin tali silaturahminya. Ya Mbak ya. Peserta ini datangnya dari mana-mana, ada yang dari Medan, dari Sumatera, ada yang dari Babel, dari Sulawesi juga ada, Kalimantan, Balikpapan, Samarinda, ada yang dari Banjarmasin. Kalau Jawa mah udah nggak dihitung deh, banyak banget. Dari Bali sendiri dan ada yang dari Lombok. Wah pokoknya macam-macam deh orangnya. Tuh lihat, indah nggak? Keren nggak tuh tempat kita makan malam? Setelah mengalami tantangan-tantangan yang melelahkan, makan malamnya kita di tempat yang semewah ini.
gitu. Sekeren ini. Dan kita semua yang bikin itu. Semuanya, maksudnya semuanya itu kita yang nempatin. Jadi kita berharap Bali memang siap untuk menerima tamu. Sehingga dengan segala prosedur kesehatannya, CHSE yang sudah mulai diterapkan, dan kemudian juga semua insan pariwisata Bali secara bertahap ini akan divaksin semua. Untuk informasi teman-teman, seluruh pegawai di Courtyard, bukan Courtyard aja sih, di Nusa Dua itu udah selesai divaksin. Itu tinggal tahap ketiga. Jadi yuk, mari kita bangkitkan lagi pariwisata. Dan kami memulainya di Bali. Ini kolam renang ini jadi saksi bagaimana capeknya peserta dan bagaimana mereka pengen banget, saking capeknya langsung beberapa orang langsung memilih untuk berenang terlebih dahulu, menyegarkan diri. Bali kalau lagi panas mah panas aja gitu ya. Itu kayak ketemu kolam renang yang biru seperti di Courtyard Nusa Dua, itu bikin semua orang ngiler untuk nyemplung. Dan itulah yang terjadi. Teman berrokok ya. Ini semua orang sedang saling memperkenalkan diri, saling tukar nomor telepon, saling cerita tentang apa bisnis-bisnis yang mereka lakukan. Iya, foto. Beberapa orang juga dari Makassar. Bahkan teman-teman yang dari Makassar mengatakan bahwa ayo dong, kapan kita mainnya di Makassar. Wah, tenang, kita udah siapkan jadwalnya. Nanti kita lihat aja nanti. Yang pasti Millionaire Race akan berkeliling untuk membangun pariwisata di Indonesia. Bali Bangkit, Bali Race 2. Malam ini kita mengadakan gala dinner, makan-makan, pesta karena hari ini sudah capek-capek melaksanakan tugas harian dari kemarin. Ya, semoga hari ini dapat juara nih. Salam triliuner. Sedemikian beragamnya peserta kita, dan itulah yang membuat Millionaire Race ini unik dan beda gitu.
Ini kita lagi atur strategi untuk performance terakhir, di mana peserta yang tadi sudah latihan tari kecak akan kita tantang untuk melakukan perform secara live di saluran di aplikasi sosial media kita semua. Nanti peserta yang tidak ikut latihan, mereka yang akan menyiarkannya untuk mendapatkan konten siaran yang dimana kita targetkan adalah 20 juta viewer untuk selama 4 hari. Dan kita akan lihat lah nanti perhitungannya sih, tapi saya optimis kita itu bisa mencapai itu dan mungkin lebih daripada itu. Nah, kita udah mau mulai nih. Ada hal yang menarik yang hari ini akan sahabat semua lakukan adalah ini adalah performa terakhir Anda, di mana kalkulasi kita geser menjadi jam 24.00, di mana Anda akan menghitung seluruh perhitungan di media, akan hitungan tim Anda, dan terakhir tentunya kita akan membuat sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain di Bali, yaitu kita akan melakukan tari kecak, di mana teman-teman yang tidak melakukan tari kecak akan menonton dari balkon dari atas dengan menyalakan semua instrumen sosial medianya. Kalau yang punya IG live, yang punya YouTube live, saya juga akan menggunakan seluruh instrumen saya, YouTube, IG, dan Facebook. Dan kita ingin memecahkan rekor 1,2 jutanya Deddy Corbuzier. Dan kegilaan ini hanya bisa terjadi dilakukan oleh Anda semua, 224 orang gila. Nggak pernah ada dalam sejarah orang gila bareng-bareng melakukan hal ini. Dan ini semua kita buat di Korea, gitu ya, Hotel Nusa Dua ini. Terhormat sekali kita mendapatkan fasilitas tersebut. Dan bagi sahabat yang sudah makan dan tadi latihan tari kecak, saya minta Anda semua berdiri. Teman-teman semua yang tadi latihan, kita akan menuju ke area performance. Di sana teman-teman akan sekali lagi latihan bersama-sama, karena tadi kita punya 4 gelombang. Saking semangatnya peserta udah mulai tuh cak 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 cak, terus yang pung udah langsung mulai pung pung. Siap ya? Oke, baik, silakan. Siap kita? Siap kita? Mau apa kita? Apa tujuan kita? Yes. Bukan buat kita semua. Silakan. Silakan. Ada aja teriakannya. Nah, nih kita lihat. Ini masih sesi latihan nih. Teman-teman semua. Ini masih latihan nih. Kita atur posisi karena tetap kita mau jaga prokesnya. Kita atur posisinya. Oh, ini lagi nentuin. Kan tadi saya sempat sampaikan bahwa ada 4 kelas ya, 4 kelas latihan. Jadi tentunya temponya ada 4 orang minimal. Nah, ini kita lagi tentuin dari semua calon pung itu siapa yang mau kita angkat, yang kita jadikan leader untuk temponya, si petugas tempo. Nah, kemudian kita juga pilih leadernya. Ini yang teriak pertama, yang memberikan aba-aba untuk angkat tangan atau yang lain.
gitu. Ini karena nah tuh nah ini gerakan, jadi sesuai dengan tari kecak kita akan mulai dari luar terus baru bergerak ke dalam. Anda bisa lihat begitu antusiasnya para peserta di sesi latihan ini, tapi Anda akan semakin terkejut-kejut bahwa latihan ini nggak seberapa. Waktu perform sebenarnya itu semangatnya luar biasa. Nih, ini latihan posisi nih. Teman-teman bisa lihat semangatnya peserta yang ikut Millionaire Race 2 Bali. Ini nanti leader akan ada di tengah. Nah, ini karena terlalu rapat, saya langsung menyarankan untuk yuk kita positioning dulu nih. Nih. Terus kita atur posisinya supaya jaraknya cukup berjarak satu sama lain. Ya. Jadi baris yang di belakang turun ke bawah. Baris yang paling belakang ke bawah. Nah, yang ada tulisan Millionaire Race. Nah, ini kita mau mulai nih. Oke, nih kita perhatiin. Nih, Anda akan terkejut nih. Lihat saja apa yang muncul sekarang. Ya, semua peserta posisinya adalah buka baju. Ya, ini disaksikan oleh nggak tahu nih berapa nih waktu itu ya. Itu tim sosmed pasti punya datanya tuh. Waktu secara live itu yang pasti 100.000 aja lah, lebih lah kali. Saking semangatnya, peserta rela untuk membuka bajunya dan kemudian kita kasih tanda-tanda di wajah seperti memang orang yang penari kecak. Kemudian juga kita pakai gelang-gelang warna yang mungkin teman-teman perhatikan di tangan-tangan pergelangan tangan mereka.
Itu kalau lagi gelap bener sih baru kelihatan. Cuman demi konten waktu itu akhirnya lampu kita nyalain karena nggak akan kelihatan kalau di kamera. Millionaire Race. Teman-teman bisa lihat bagaimana latihan yang sempit, yang singkat itu ternyata kalau kita mau dari hati kita keluar untuk melakukan sesuatu, melakukan secara bersama-sama, Anda akan lihat hasilnya. Ini bukan pemain profesional loh, peserta murni, hanya dipandu, diajarkan. Lihat harmonisasi yang dihasilkan, harmonisasi suara, harmonisasi gerak. Ternyata kerjasama itu tidak butuh waktu yang lama, hanya butuh kesediaan, keterbukaan hati untuk saling menerima dan mau diperintah. Luar biasa. Dari latihan yang sangat singkat bisa menghasilkan sebuah masterpiece seperti ini, itu adalah butuh kerjasama yang sangat kuat. Ya, itulah dia performance terakhir dari seluruh peserta Millionaire Race 2 Bali. Ini benar-benar di luar dugaan kita semua sih, bahwa dengan latihan yang sangat singkat kita mampu menghasilkan sebuah masterpiece tarik kecak yang benar-benar memberikan gambaran tentang kekuatan yang ada di Bali. Semua orang itu merasakan betul waktu kita melakukan tarik kecak itu, bahwa kekuatan itu sebenarnya bukan kita, bukan milik kita, tetapi kekuatan itu adalah milik Allah. Pada saat kita berserah dan kita mau berbuat sesuatu, hal itu akan menjadi mudah untuk kita lakukan.
Setelah 1 harian penuh tantangan, yang ada malam itu semua energi itu keluar. Itu teman-teman bisa rasakan sendiri, bisa lihat sendiri. Buat yang ada di situ pada saat kita melakukannya, itu semua bisa merasakan bahwa energinya udah bukan energi biasa. Ini adalah sebuah energi yang luar biasa, yang di luar kemampuan manusia. Tapi kita tahu bahwa kita mampu melakukannya, bahwa kita memiliki kekuatan untuk berbuat yang terbaik. Dan kami dari Narapati bersama Debur itu telah mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta yang telah membuat ini menjadi terwujud, dan juga kepada para viewers, kepada para penonton yang sudah mensupport acara ini dengan menontonnya dari hari pertama sampai hari ketiga. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua bahwa Bali siap menerima tamu. Jadi Millionaires 2 Bali akan selalu memberikan yang terbaik, dan kita doakan semoga Bali bangkit, Bali menang. Sampai jumpa di Dan teman-teman, sampai jumpa di Jogja, karena kita punya Millionaires 3. Jadi dari rumahnya Bosman di Bali, saya Boy Ferdin mengucapkan selamat malam, dan panteng terus acara kita Millionaires dimanapun nanti. Oke, berikutnya Jogja, jangan lupa kita ketemu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sudah.